Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya, Prisa Sampodatu dalam Power Breakfast. Belum disadarinya skill financial planning. Ini memunculkan kemungkinan terjebaknya masyarakat dalam pusaran utang. Nah, salah mengambil langkah, masyarakat dapat masuk dalam jebakan pinjaman online ilegal. Pandemi telah membuat roda perekonomian melemah sehingga berdampak pada berbagai efisiensi yang dilakukan perusahaan. Salah satu bentuk efisiensi yang dilakukan perusahaan adalah pengurangan gaji, bahkan pengurangan jumlah karyawan. Berkurangnya pemasukan tanpa diikuti dengan pengurangan jumlah pos belanja memaksa masyarakat untuk memperoleh tambahan dana. Sayangnya bukan menambah sumber penghasilan, malah justru melirik pinjaman online sebagai sumber pendanaan. Selain menambah beban utang, jika tidak hati-hati, masyarakat malah justru terjebak pinjaman online ilegal. Bunga pinjaman yang tidak masuk akal hingga cara penagihan yang jauh dari etika adalah berbagai konsekuensi saat masyarakat terjebak pinjaman online ilegal. Maraknya jasa fintech ilegal alias pinjaman online ilegal membuat otoritas jasa keuangan menerbitkan regulasi baru yang merupakan peremajaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 perihal fintech peer-to-peer lending. Terbatasnya jumlah pemasukan dapat diakali dengan menerapkan prinsip manajemen keuangan yang baik. Dengannya, masyarakat dapat menunjukkan kebutuhan masyarakat akan platform financial planning. Bagaimana dinamika bisnis platform ini? Simak ulasan selengkapnya hanya di segmen Create Up, hanya di Power Breakfast. Untuk itu pemirsa, dalam segmen Create Up kali ini kami akan mengajak Anda membahas potensi bisnis startup perencana keuangan. Untuk itu sudah tersambung bersama kami melalui Zoom M. Karisma, Financial Planner Co-founder Sipundi.id. Selamat pagi Mas Karis. Selamat pagi Mbak Prisa. Apa kabarnya ini? Baik, Alhamdulillah. Gimana Mbak kabarnya? Kabar yang luar biasa juga, seiring dengan suasana dari cuaca yang cerah pada pagi hari ini Mas Karis ya. Iya benar ya. Semalam habis hujan tapi sekarang Baik, boleh dijelaskan nih Mas Karis, Sipundi.id ini apa sih? Semacam inklusi financial planner atau gimana? Ya, jadi basically sebenarnya Sipundi ini hadir dari para perencana keuangan independen yang memang concern nih terhadap financial inclusion. Karena memang kita harus sadari ya Mbak Prisa, di kondisi seperti sekarang ini walaupun kita sudah masuk ke era digital, tapi ternyata financial inclusion di Indonesia itu masih mencapai ya kurang lebih 50% dari total penduduk. Itu menjadi challenge tersendiri sehingga kita di Sipundi.id ini gencar nih memberikan literasi keuangan baik itu melalui social media ya online platform maupun biasanya kita melalui offline lewat beberapa pelatihan ya maupun sosialisasi yang kita berikan secara direct kepada para masyarakat. Oke, jadi Mas Karis, Sipundi ini adalah sebuah platform di mana di dalamnya banyak bergabung para financial planner ya? Ya, betul. Ada kira-kira berapa? Disebutnya apa? Anggota atau member atau? Ya, jadi kita masih statusnya sebagai founder dan co-founder yang saat ini juga kebanyakan dari kita adalah financial planner yang bersertifikasi sehingga apa yang kita sampaikan itu benar-benar memang berdasarkan kebutuhan dari masyarakat. Jadi apa yang membedakan Sipundi.id dengan beberapa platform yang mungkin sudah go digital nih sekarang Mbak Prisa ya, bahwa kita memang yang pertama mendasarkan segala sesuatunya itu berdasarkan apa yang kita yakini secara teori sampai dengan praktek itu memang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena sekarang banyak orang yang menganggap setiap platform financial teknologi itu pasti ujung-ujungnya jualan produk. Pasti ujung-ujungnya mereka akan menawarkan pinjaman online dan lain sebagainya. Sedangkan di kita sendiri, memang kita fokus kepada financial inclusion itu sendiri, baru nanti kita membicarakan masalah monetisasi. Makanya kalau saya boleh menceritakan sedikit fitur ya Mbak Prisa, apabila tadi kita membicarakan populasi yang secara inklusi keuangan itu masih sangat rendah di Indonesia, maka kita
dengan segmen yang kita kejar itu segmen menengah lah. Kita menyebutnya nih underbank ya, karena sekarang kalau kita ngomong unbank, orang-orang yang sudah bankable tapi belum punya akun secara perbankan itu jumlahnya pun masih cukup besar, hampir 100 juta orang ya di Indonesia. Sedangkan kita menyasar segmen yang sedikit di atasnya agar orang itu lebih mudah kita konversi kepada hal-hal yang sifatnya itu teknis pengetahuan yang bisa ujung-ujungnya itu dipraktekkan. Makanya sekarang ketika kita menyasar segmen underbank ini, mereka sudah kita berikan fitur sesimpel menggunakan WhatsApp. Nah, ini yang saat ini saya rasa belum ada ya di Indonesia, sehingga mereka bisa melakukan hal simpel seperti mencatat pengeluaran mereka setiap hari. Kita menyebut ini expense tracker ya, sehingga dari situ awal mula kita nih bisa mendisiplinkan diri dalam mematuhi apa yang sudah kita rencanakan, apa yang biasa kita sebut sebagai budgeting, anggaran yang kita buat. Jadi kita ketahuan nih nanti setiap bulan berapa banyak sih kita itu keluar untuk konsumsi sehari-hari, berapa banyak kita keluar untuk entertainment, berapa banyak kita keluar misalnya untuk kebutuhan investasi kita. Jangan-jangan dengan belum memiliki pencatatan keuangan yang tepat, kita jadi nggak ngerti kan arahnya kemana. Jangan-jangan kebanyakan masuknya ke hal-hal yang sifatnya konsumtif dan lain sebagainya. Itu yang kita sasar dari awal agar mudah nih, semakin banyak masyarakat yang bisa kita grab ya, kita reach untuk mereka bisa memiliki pencatatan keuangan sesimpel menggunakan WhatsApp. Lebih jauh nanti mengenai profil dari si Pundi, sudah berapa sih masyarakat yang join menggunakan inklusi keuangan dari si Pundi ini, dan saya penasaran kenapa namanya si Pundi, kenapa bukan si dompet, si kantong atau yang lainnya. Kita jeda dulu ya Mas Karis. Baik. Kami kembali pemirsa, usai jeda pariwara berikut, pastikan Anda masih menyaksikan Power Breakfast. Masih di Power Breakfast pemirsa dalam segmen Trade Up, dan kita masih akan membahas mengenai urgensi dari keahlian financial planning. Kita tahu terkadang kita menyepelekan financial planning, tapi ternyata itu sangat penting ya. Benar demikian ya Mas Karis? Ya, betul banget Mbak Risa. Si Pundi ini udah berdiri berapa lama sih? Sebenarnya kalau dibilang si Pundi.id itu sendiri masih merancak lah kondisinya sekarang ya, karena kita baru berdiri tahun 2019, tapi karena memang expertise di belakangnya itu banyak, sudah berpengalaman bahkan lebih dari 10 tahun, maka seharusnya secara kematangan ini sudah seolah-olah anak yang beranjak dewasa lah. Baik, semoga perkembangannya ke depan jauh lebih baik, tetapi dari 2019 ke 2021 dan ada masa pandemi hampir 2 tahun gitu ya, yang tentunya tidak diduga. Jadi pas banget nih. Perkembangannya bagaimana? Apakah agak lambat, tidak sesuai dengan ekspektasi, atau justru mungkin sebaliknya? Karena memang momentum pandemi ini membuat orang banyak yang di rumah aja. Ujung-ujungnya mereka menggunakan gadget untuk mengatasi kebosanannya. Maka ini malah mau menjadi momentum ya, Mbak Frisa, bagi kita untuk semakin memperkenalkan Pundi.id. Makanya cara-cara kita menyasar segmen yang tadi saya bilang underbank ya, segmen yang middle, itu dengan banyak cara nih. Jadi bukan hanya sekedar di sosial media seperti Instagram, tapi kita juga masuk lewat TikTok, bahkan ujung-ujungnya kita juga menyediakan beberapa konten yang menyasar segmen-segmen milenial. Supaya apa? Ini mereka cikal bakal nih untuk nanti menjadi calon kepala keluarga, menjadi penerus untuk orang-orang yang secara istilahnya nih bahasa makronya itu di bonus demografi yang akan ada di mereka. Produktif atau tidaknya, bagaimana cara mereka melakukan pengelolaan keuangan secara sederhana dari rumah dulu, dari masing-masing individu, dari masing-masing keluarga, itu nanti akan menentukan apakah Indonesia ini arahnya akan menjadi negara yang diisi ya oleh para anak-anak muda, generasi yang ujung-ujungnya memang bisa memanfaatkan instrumen-instrumen keuangan yang semakin banyak saat ini, sehingga mereka memilih sesuai dengan kebutuhan mereka. Mas Karis sendiri, animo dari masyarakat untuk bisa mengikuti inklusi keuangan, khususnya financial planning dari si Pundi.id ini seperti apa sejauh ini? Saat ini cukup baik, Mbak. Jadi begitu kita menyediakan fitur ini lewat online ya, kita campaign juga, bahkan kita merekrut beberapa ambasador versi anak-anak muda ya untuk bisa menyebarkan inklusi keuangan ini. Maka sekarang udah menuju 5.000 nih orang yang menggunakan servis kita untuk memiliki pencatatan keuangan. Jadi itu yang kita targetkan supaya nanti ketika kita sudah benar-benar firm ya dari OJK, sekarang kita sudah tergabung di asosiasi fintech,
Lalu kita soon akan mendapatkan juga persetujuan dari OJK, sehingga nanti ke depannya nih semakin yakin lagi nih orang menggunakan servis dari si Pundi ini karena memang sudah terregulasi ya. Targetnya adalah bagaimana untuk menambah keyakinan dari masyarakat untuk dari 5.000 orang menjadi lebih lagi gitu ke depan ya. Betul, target kita bahkan meningkatnya langsung ke 50.000 di tahun depan. Mas Karis, kalau mau join di sipundi.id, caranya bagaimana? Singkat saja. Ya, silakan nanti follow aja Instagramnya sipundi.id, cek di sana ada di bio kami ya, nomor yang bisa dikontak secara WhatsApp untuk memiliki pencatatan keuangan dan berawal dari hal kecil nih Mbak Prisa, yang Bayar kita seringkali atau... abaikan. Ini yang menjadi Itu yang pertanyaan nantinya penting bisa ya. menentukan kesuksesan dalam pengelolaan keuangan kita. Apakah berbayar atau tidak, kemudian mahal Sementara masih free, kita masih belum memikirkan monetisasi. Karena menurut kita sebagai orang-orang yang berada di belakangnya, monetisasi itu akan menyusul dengan sendirinya. Seiring dengan kesadaran orang untuk memiliki pencatatan keuangan, pengelolaan keuangan yang baik. Jadi itu nanti akan sangat dimungkinkan ke depan. Monetisasinya targetnya di tahun berapa? Berapa tahun lagi? Paling cepat tahun depan Mbak, tapi harapannya kita bisa settle di 2023 gitu ya. Baik, kenapa sih namanya si Pundi bukan si dompet atau si kantong atau yang lainnya? Sebenarnya karena domain kita belakangnya ID, jadi kita mencari belakangnya itu sama, si pundi.id, dan pundi itu kan menggambarkan pundi-pundi yang orang itu lebih mudah ya untuk mengingatnya. Itu sih Mbak yang melatar belakangnya sebenarnya, sehingga orang itu bisa lebih mendapatkan top of mind-nya itu ketika ngelola pundi-pundinya itu lewat si pundi.id. Baik, memang biar enak didengar juga gitu ya. Betul, Mbak Prisa. Mas Karis, ada masukan untuk pemerintah singkat saja? Ya, dengan challenge saat ini ya, di kondisi seperti sekarang, pandemi, banyak orang yang akhirnya sangat-sangat mudah untuk tergiur atas fasilitas, baik itu pinjaman online ataupun fasilitas untuk memberikan return setinggi-tingginya, maka memang dibutuhkan sangat banyak ya materi ataupun konten terkait dengan financial inclusion. Nah, si Pundi di sini hadir memang untuk meramaikan lah konten-konten yang independen ya, bukan hanya kita menjual produk atau kita menawarkan keuntungan jangka pendek, tapi bagaimana caranya agar orang-orang ini memiliki modal di masa depan, karena mereka nggak hanya hidup untuk saat ini dan tentunya pasti akan hidup di masa yang akan datang. Makanya dukungan pemerintah untuk turut mendukung platform-platform seperti ini sangat diperlukan, Mbak Priksa, agar banyak orang yang semakin memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi lagi di Indonesia. Baik, dan sadar akan pentingnya financial planning dan join di sipundi.id ya. Betul sekali. Mas Karis, sehat, sukses selalu untuk Sipundi dan juga Mas sehat Karis. Juga, Mbak Prisa. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan kami selalu ingatkan untuk melindungi keluarga Anda ya saat penularan COVID semakin meningkat. Dan pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker, karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat dan semoga pembahasan kita pagi ini bisa menjadi referensi untuk portofolio, karir dan juga bisnis Anda. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Dan see you in the morning. Bye-bye.